Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali hari ini di perkuliahan Kontrol Cerdas 1. Untuk hari ini materinya adalah tentang sistem cerdas ya. Latar belakang dari sistem cerdas ini sebenarnya juga mengacu pada kontrol otomatis ya. Jadi kontrol otomatis banyak dipakai dikarenakan kinerja yang lebih bagus daripada yang open loop. Artinya kontrol otomatis itu mayoritas, boleh dikatakan semuanya, pasti menggunakan closed loop ya. Karena menggunakan closed loop, pasti di situ ada feedback, sehingga akan bisa memperbaiki output yang masih belum sesuai dengan luaran. Nah, perbaikan itu yang kemudian dilakukan oleh suatu sistem kontrol. Untuk membangun satu sistem kontrol closed loop, biasanya juga ada beberapa kendala, di antara lain adalah untuk model konvensional itu harus diawali dulu dengan pemodelan ya. Dan pemodelan itu bukanlah hal yang mudah, terutama untuk suatu sistem yang kompleks. Itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama, biaya besar, dan resiko yang tinggi. Ya misalkan kita memodelkan pesawat terbang, roket, dan sebagainya, itu kan memiliki tingkat kekomplekan yang tinggi. Nah, untuk pemodelan biasanya kita menggunakan, banyak digunakan nanti untuk membangun kontrol klasik ya, terutama dengan istilahnya teknik klasik ya, tanggapan frekuensi, Bode plot, root locus, state space, kontrol optimal, ataupun beberapa kontrol klasik yang lainnya. Nah, kontrol klasik ini akan bisa berjalan dengan baik, terutama untuk sistem yang linear, di mana variabel sistemnya sudah kita ketahui. Untuk variabel yang banyak yang tidak diketahui atau untuk sistem yang non-linear, biasanya nanti larinya kepada yang non-konvensional. Kelemahan dari sistem kontrol konvensional itu adalah mengabaikan pengetahuan kualitatif ataupun pengalaman operator pada kontrol proses. Jadi murni sesuai dengan hasil perhitungan, jadi mengikuti dari apa yang sudah diatur di situ. Ya. Untuk membuat sistem yang lebih bagus, akhirnya kan merujuk pada ciptaan Allah yang paling sempurna, yaitu manusia. Manusia itu adalah suatu sistem yang cerdas ya. Jadi nanti di situ akan kita pelajari bagaimana pikiran manusia itu bekerja, atau bagaimana manusia itu melakukan usaha dan upaya di dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sehingga dari hal itu kemudian kita pun berpikir bagaimana kemudian kita bisa membuat suatu peralatan atau suatu piranti atau suatu sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Jadi istilahnya di situ quote-nya adalah, dapatkah yang bukan manusia itu berpikir? Sehingga dari beberapa pikiran seperti itu, atau istilahnya out of the box gitu ya, maka kemudian dikembangkanlah beberapa sistem kontrol yang baru yang bertolak belakang dengan sistem kontrol klasik. Sistem kontrol yang baru ini memiliki kemampuan adalah teknik optimasi berdasarkan evolusi, kemampuan pembelajaran, pengambilan keputusan, ataupun dari pengalaman operator. Nah, sehingga dari itu muncullah beberapa teknik kendali cerdas seperti logika fasi, jaringan saraf tiruan, genetic algorithm, terus kemudian swarm optimism, ataupun beberapa model yang lainnya. Nah, mengapa kemudian larinya ke kendali cerdas gitu ya? Ya, kalau saat ini sih sebenarnya kenapa kok kendali cerdas, karena lebih ke arah dagang saja ya. Kalau kita sebut sebagai kendali cerdas itu kan kelihatan sesuatu yang wah seperti itu, jadi menarik orang untuk mengetahuinya ataupun bahkan membelinya ya. Padahal yang seperti yang kita ketahui,
Orang sering menyebut istilah generasi cerdas itu untuk memberi sifat kepada suatu sistem peralatan yang memiliki kemampuan tertentu, ya. Seperti manusia itu kan memiliki kemampuan tertentu yang sering diasosiasikan dengan suatu peralatan yang secara cerdas yang mampu melakukan pekerjaan serba otomatis, ya. Misalkan mesin cuci fasi, kemudian AC cerdas. Nah, cuma sebenarnya apakah itu benar-benar suatu teknik kecerdasan ataupun hanyalah sebatas dari proses sekuensial, ya. Padahal kadang-kadang tidak tampak sama sekali ciri-ciri bahwa sistem tersebut memiliki suatu bentuk kecerdasan. Nah, sehingga nanti kita perlu bahas juga, kita ketahui ciri-ciri sistem cerdas itu seperti apa. Nah, sistem cerdas secara definisi sederhana itu adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan, ya. Sistem definisinya adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan cerdas adalah orang yang cerdik dan cermat di dalam melihat sesuatu, ya. Cerdas itu sendiri adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman, melakukan penalaran, bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan, serta moral yang baik. Nah, itu jangan dilupakan, ya. Moral yang baik itu nggak boleh kita lupakan. Ya, di sini boleh kita garis bawahi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Menurut ensiklopedia, jadi kecerdasan buatan itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk simbol daripada bilangan. Nah, ini. Karena bentuk simbol ini akan lebih mudah dipahami oleh manusia dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan tertentu. AI adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur di dalam konteks ilmiah. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa pendekatan dari AI itu adalah kembali kepada bagaimana cara manusia itu berpikir. Beberapa sudut pandang tentang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat apa seperti yang dilakukan manusia. Dari segi pandangan bisnis, kecerdasan buatan adalah sekumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Nah, jadi sebenarnya kan kita lihat dari sisi kemanfaatannya. Dari sisi penelitian, kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang manusia kerjakan. Nah, jadi nanti impact-nya adalah membantu manusia. Sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian. Nah, jadi pemrograman simbolik, ya, bukan pemrograman yang berdasarkan standar apa namanya itu teks yang biasa kita lakukan. Beberapa komponen AI yang menjadi dasar di situ adalah kalau ada suatu permasalahan, jadi kalau pada manusia itu akan dilakukan proses pemahaman lebih dahulu. Setelah dipahami, kemudian difikirkan. Jadi reasoningnya apa? Jadi kalau ada suatu kejadian, ya, misalkan ada petir, gitu ya. Kenapa petir itu bisa terjadi? Terus kemudian di sini adalah bertindak, ya, seperti tadi kalau ada petir, petir itu bahayanya apa? Kemudian bagaimana cara kita aman dari petir tadi? Terus kemudian di sini adalah proses pembelajaran, ya, termasuk tadi adalah kemudian kita membuat satu tindakan supaya aman dari petir, ataupun kita bisa memanfaatkan petir itu bisa kita gunakan untuk apa. Nah, dari proses memahami, berpikir, bertindak, dan belajar, maka di situ kemudian bisa kita munculkan sebagai suatu knowledge, ya, ataupun pengetahuan. Nah,
pengetahuan ini kemudian kita salin menjadi suatu bentuk bahasa pemrograman dan ditanamkan kepada suatu mesin ataupun komputer. Nah, sehingga mesin atau komputer itu kemudian bisa melakukan tindakan menyerupai manusia. Jadi harapannya adalah seperti itu. Arsitektur dari AI, nah jadi pastinya ya di situ ada suatu masukan, kemudian ada target yang hendak dituju di situ, ya. Kemudian ada dua hal yang menjadi dasarnya, yaitu ada basis pengetahuan dan inference engine. Basis pengetahuan adalah berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, hubungan antara satu dan yang lainnya. Sedangkan inference engine adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan dari pengalaman. Nah, jadi dua hal ini kemudian akan digabungkan menjadi satu yang nantinya kita sebut sebagai artificial intelligence. Karena itu ini perlu dipahami sebagai bentuk dasar dari proses pembelajaran. Gitu ya. Nah, proses pembelajaran itu adalah bentuk dasar dari artificial intelligence. Kalau kita analogikan bagaimana kecerdasan pada manusia, nah di sini kita contohkan, misalkan pada basis pengetahuan. Basis pengetahuan itu adalah kumpulan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini contohnya salah satu bentuk sistem cerdas yang ada di alam ya. Nah, ini kan juga memiliki kecerdasan yang mereka bisa mempelajari dari awal anak kucing, kemudian sampai dengan kucing dewasa. Nah, dia sudah bisa melakukan berbagai hal, gitu ya. Jadi bagaimana dia mencari makanannya sendiri, kemudian bertahan hidup di alam ya, kalaupun misalkan tidak dipelihara oleh manusia ya. Nah, itu termasuk adalah bagaimana kucing itu kemudian melakukan pembelajaran di alam ya, termasuk kita lihat kalau kucing itu jatuh dari suatu ketinggian, maka dia akan mempelajari bagaimana kalau jatuh itu tidak sampai dirinya menjadi terluka. Ya. Kembali pada basis pengetahuan tadi itu, ya, ini beberapa contoh kumpulan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Contoh di sini, jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Jika kuliah mulai dari jam 8 dan saya berangkat dari rumah jam 7 lebih 45, maka saya akan terlambat. Jika kita ketemu dengan suatu persamaan X sama dengan 75, maka Y adalah 100, maka di situ bisa kita cari komponen penyusunnya, termasuk menyelesaikan dari persamaan tersebut. Nah, untuk bentuk mesin inferensi adalah kemampuan manusia untuk menalarkan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki apabila muncul suatu fakta. Fakta itu adalah suatu masukan, gitu ya. Contoh di sini tadi pengetahuan, jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Fakta, saya baru saja makan 10 sendok, wah ini berlebihan ini ya. Kesimpulan, tidak lama lagi perut saya akan sakit. Nah, ini juga tidak boleh berdoa yang jelek ya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa batas kewajarannya adalah 5 sendok, kita makan 10 sendok, maka dari sisi logika wajar ya, berarti ya karena lebih dari sesuatu ya pasti akan sakit perut kita. Bagaimana di sini adalah teknik untuk pemecahan masalah dari beberapa contoh kasus tadi.
Di sini kita bandingkan antara model konvensional dan model soft computing ya. Konvensional hard computing atau precise models itu adalah basis utamanya logika penalaran bentuk simbol, terus kemudian pencarian pemodelan masalah dilakukan secara numeris atau tradisional, misalkan dengan perekaman data, terus kemudian kita cari pemodelannya itu ya. Soft computing pendekatannya adalah approximate model, jadi model pendekatan. Kalau precise model itu kan benar-benar spesifik gitu ya. Kemudian yang soft computing penalaran melalui pendekatan, pendekatan fungsional dan pencarian secara random. Nah, sehingga akhirnya dari berbagai bentuk contoh dari sistem computing tadi ataupun bagaimana implementasinya nanti, maka untuk kendali cerdas itu akan masuk di dalam areanya soft computing. Merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Soft computing mengeksploitasi adanya toleransi, ketidakpastian, ketidaktepatan, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan realita. Nah, ini yang paling membedakan antara kontrol konvensional dengan soft computing. Nah, beberapa aplikasinya untuk soft computing ada sistem fuzzy, mengakomodasi ketidaktepatan jaringan saraf tiruan menggunakan proses pembelajaran, probabilistic reasoning, mengakomodasi ketidakpastian, evolutionary computing, optimasi, contohnya adalah algoritma genetika. Nah, beberapa hal yang perlu dikuasai lebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam soft computing adalah matematis jelas ya, aljabar dan kalkulus, kemudian logika, komputasi numeris, dan pemrograman pastinya harus kita mampu. Kalau hal seperti ini, apakah bisa kita golongkan di dalam kendali cerdas gitu ya? Good morning, Jarvis. Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees. Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her. All right, let's go check on her. Good morning, Max. Let's practice our Mandarin. Ning yu, xiao shang mao. Jarvis, your Mandarin is so soothing. Shishe. Jarvis also helps me get ready in the morning. Fresh shirt. Fire in the hole. Hell yeah. Jarvis knows when to make me breakfast. Your toast is ready. All right. It's time for my call with Shrep. Can you get him on the video conference line? Setting up the VC room now. Remember to check on the AI guidance system for Aquila. One of the best things about Jarvis is it could recognize people at the gate, let them in automatically, and then just tell me about it. Mark, your parents are coming in. Thanks, Jeffrey. It's Jarvis. And Jarvis can play all of our favorite music. Hey, play us some good Nickelback songs. I'm sorry, Mark. I'm afraid I can't do that. There are no good Nickelback songs. Good. That was actually a test. Okay, how about just play some songs that our whole family likes? The itsy bitsy spider climbed up the water spout. What? I'm a dad now. This is what I listen to. Jarvis also likes to join our family for playtime. Who should we tickle next? I think we should tickle Max. I'm also experimenting with other voices. Stop her! She's getting away! Do it now! And if I don't want to talk, I can just text Jarvis through a messenger bot that I built. Mark, I'm trying to read in here. Yeah, my bad. So this has been pretty fun, but I need some more ideas for Jarvis, so leave them in the comments and I'll try to build some of them. All right, movie time, Jarvis. You got it, Mark. First, I need to teach you to make me some more popcorn. Itu contoh dari implementasi dari kendali cerdas ya. Jadi satu bentuk smart assistant yang bisa membantu kita di dalam mengatur atau mengendalikan segala sesuatu yang ada di rumah.
Nah, silahkan nanti itu bisa banyak lebih dikembangkan seperti yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg tadi. Ya pasti banyak kekurangan di sana sini, ya terutama di proses bagaimana kecerdasannya itu sendiri supaya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan ya. Bagaimana kemudian kalau dari awal tadi kita banyak bahas tentang sistem cerdas, nah ini adalah bagaimana tentang kendali cerdas gitu ya. Jadi kalau kendali cerdas adalah metode dengan karakteristik penting dari kecerdasan manusia, yaitu adaptasi, belajar, perencanaan di bawah ketidakpastian, dan kemampuan menangani jumlah data yang amat besar. Kecerdasan buatan merupakan cabang dari AI, jadi sama seperti yang di awal tadi. Jadi secara definisi ya sama dikarenakan sistem cerdas, kemudian implementasinya kita jadikan sebagai kendali cerdas ya. Jadi dasarnya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan kecerdasan itu sebagai suatu bentuk controller. Ciri-ciri dari sistem cerdas, nah, yang pertama di sini adalah dapat bertindak secara tepat pada lingkungan yang tidak menentu. Ya. Mampu minimal mendeteksi lingkungan dan mengambil keputusan, serta pengendalian, mampu mengenali suatu objek dan peristiwa, kayak tadi itu ya, bisa mengenali orang, terus kemudian termasuk mengenali sekarang itu siang atau malam berdasarkan masukan dari sensor. Ya. Mampu merasakan dan mengerti, dapat memilih bertindak sesuai dengan hasil yang baik meskipun terjadi perubahan lingkungan. Berarti adaptif sifatnya di sini. Dapat terus dan tumbuh berkembang dalam kemampuan dan komputasi maupun dalam pengumpulan pengetahuan dan pengendalian. Nah, jadi proses belajar dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana kemudian kita membangun suatu kontrol cerdas? Nah, itu kita kembali pada berbagai bentuk sistem cerdas yang ada di alam. Ya. Sistem cerdas yang ada di alam itu pasti mereka juga melakukan proses pengendalian. Ya. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Yang di sebelah kanan ini ya, contoh bagaimana burung itu terbang, itu ada formasinya. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana suatu sistem cerdas di alam itu berkembang dan saling berinteraksi dengan yang lain. Nah, burung terbang seperti ini kan pasti ada alasannya ya, bukan karena mereka kemudian secara acak terbang. Nah, burung terbang seperti ini membentuk suatu formasi huruf V. Nah, ini tujuannya adalah untuk membelah angin sehingga akan mengurangi dari hambatan angin ya, untuk kelompok ini. Memang yang mengalami hambatan terbesar adalah yang di depan ya, sebagai pimpinan. Nah ini pastinya dia akan istilahnya ya mengorbankan dirinya supaya yang dipimpinnya itu bisa melesat lebih jauh. Cuma di sini yang menjadi perlu dicontoh adalah adanya proses pergantian kepemimpinan yang baik. Jadi begitu burung yang di depan ini sudah lelah, dia akan turun ke bawah di belakang, sehingga dia akan mengalami hambatan angin yang kecil. Kemudian yang di belakangnya akan naik ke depan bergantian memimpin, dan begitu seterusnya. Jadi nggak ada istilahnya rebutan lempar-lemparan jadi pemimpin gitu ya. Dan ini adalah peluru kendali yang merujuk pada bagaimana burung itu kemudian terbang. Nah, pohon AI jadi sama seperti yang di depan, ini cuma lebih detailnya. Ada berbagai keilmuan yang mendukung di sini, mulai dari psikolinguistik, sosial linguistik, linguistik komputer. Kalau kita lihat ini ilmu-ilmunya sangat humanisme, sangat manusiawi sekali ya. Linguistik, adaptif, kognitif, filsafat, logik. Nah, ini kan sangat manusia ya. Kemudian di sini dalam bentuk keilmuan pastinya ada sistem pakar, logika fasi, neural, robotik, speech recognition, automatic programming, dan banyak hal yang lainnya. Dan itu semuanya yang menjadi dasarnya adalah berbagai keilmuan yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu satu dan yang lainnya itu tidak akan saling terputus, tapi akan saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk konvensional, kendali konvensional, plan dikendalikan oleh controller di mana variabel yang dikendalikan bersifat continuous dan hierarki pengendalian hanya satu tingkat dari plan.
Sedangkan untuk kendali cerdas, hierarki bertingkat, paling bawah adalah kendali konvensional yang bersifat presisi, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi bersifat koordinatif. Kemudian kelebihannya bersifat otonomi sehingga memiliki kemampuan perencanaan yang lebih mandiri untuk menyelesaikan tugas ya. Artinya di situ bisa kita kasih dia proses pembelajaran dan kemudian dia akan mampu belajar dengan mandiri dan lama-lama akan memiliki kemampuan controlling yang lebih bagus. Nah, ini dari sistemnya. Jadi kendali cerdas itu biasanya ada di atas ya, ada pada bagian supervisory di sini. Dia akan mengendalikan pada kontrol unit yang ada di bawahnya. Jadi yang kontrol presisi ada di bawah, kemudian kontrol supervisory ada yang di atasnya. Nah, ini perkembangan AI bisa dibaca nanti mulai dari abad 20, diawali dengan adanya mesin catur itu ya. Sampai sekarang kemudian dibangun mesin catur yang bisa melawan manusia dan mampu mengalahkannya ya. Kemudian robotik ini ya, peran mekanik yang dapat diperlukan untuk melakukan berbagai tugas. Nah, sekarang sudah banyak kita temui, termasuk di perakitan mobil assembly itu sudah banyak yang mempergunakan robot untuk menggantikan peran dari manusia, terutama untuk pekerjaan yang terus berulang. Oke, ini juga sama, jadi secara teoretikalnya. Jadi pernah juga mengalami masa vakum di mana di situ diasumsikan bahwa kecerdasan buatan itu menemui titik buntu, tetapi dengan terus berkembangnya teknologi akhirnya bisa dikembangkan lagi, ya. Terutama dengan semakin majunya komputer yang kita pergunakan saat ini. Ini contoh aplikasinya dipergunakan pada robot untuk sistem telinga, di mana telinganya di situ adalah mampu membedakan arah asal suaranya, kemudian mampu mengenalinya, nah, sehingga nanti di sini bisa dimanfaatkan untuk membantu orang yang tunarungu. Gitu ya. Nah, untuk kendali pembelajaran cerdas, sistem otonomi merupakan karakteristik dasar bagi kendali cerdas, sehingga dia memiliki kemampuan beradaptasi. Tujuannya, mampu bekerja di kondisi plan atau lingkungan yang berubah tanpa ada intervensi dari luar. Nah, jadi di situ proses pembelajaran itu diperlukan. Pembelajaran dalam mesin atau sistem diartikan sebagai proses di mana sistem dapat menyesuaikan aksinya, sehingga untuk melaksanakan suatu tugas dapat secara lebih efektif disebabkan oleh meningkatnya kemampuan yang berhubungan dengan tugasnya. Contohnya, kita bisa membangun robot yang bisa menghindari halangan. Ya. Jadi kalau ketemu dengan halaman, dia akan mencari jalan yang halangannya lebih kecil. Kembali lagi di sini bahwa kendali cerdas itu bukan akan menggantikan kontrol konvensional karena mereka memiliki tugas masing-masing. Cuman di situ bisa kita lihat bahwa kendali cerdas itu akan menirukan fenomena kecerdasan yang ada di alam, ciptaan dari Allah, dan ya masih sangat terbatas yang bisa kita tiru. Pendekatannya berdasarkan soft computing atau pemrograman komputer, penekanan pada koordinasi antar hierarki, soft computing berada pada level yang lebih tinggi, sedangkan untuk kontrol presisi ada yang di lebih bawah. Keunggulan dari kecerdasan buatan adalah lebih permanen, memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Jadi kan istilahnya bisa kita copy programnya, kemudian kita taruh di controller yang lain. Relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah, konsisten dan teliti, dapat didokumentasi, dapat mengerjakan beberapa tugas dengan lebih cepat atau lebih baik daripada manusia. Beberapa ya, jadi bukan semua ya. Jadi terutama sifat yang adalah perulangan karena manusia itu lebih cepat bosan. Keunggulan kecerdasan alami bersifat lebih kreatif, nah dan terus dapat berkembang. Melakukan proses pembelajaran secara langsung sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol atau representasi. Nah, ini pemrograman AI dengan konvensional. Nah, kita lihat di sini. Kalau AI ini lebih kepada bagaimana kemudian kita belajar ya. Manusia itu secara visual belajar. Sedangkan di sini adalah bagaimana kita secara logik itu adalah belajar. Nah, itu bedanya di situ. Beberapa pendukungnya
Ya, ada teori kendali, research operation, sains komputer, dan kecerdasan buatan. Nah, itu nanti yang akhirnya akan menghasilkan teknik kendali cerdas ya atau kontrol cerdas di situ. Nah, secara lebih luas, nah ini kalau kita bangun suatu sistem berdasarkan kecerdasan buatan dan kita implementasikan, nah, maka di situ bisa kita lihat bahwa suatu sistem itu adalah hal yang kompleks gitu ya. Jadi kita lihat dengan cara di situ, misalkan kalau kita awali dengan kondisi yang ada di alam, kemudian akan dikenali oleh sensor, dari sensor datanya kemudian kita olah, sebagian kita masukkan di dalam database, sebagian kita masukkan sebagai nilai untuk prediksi, dan kemudian keduanya kita jadikan sebagai pembangkitan untuk sifat kecerdasannya, dan hasilnya nanti akan kita pakai untuk menghasilkan aksi kendali berdasarkan prediksi dan data yang ada, dikirimkan ke aktuator sebagai respon dari kondisi yang ada di alam. Ya, misalkan kalau suhunya panas terbaca oleh sensor, maka dia akan dikenali di sini panasnya akan kira-kira berlangsung berapa lama, kemudian hanya panas saja atau dikondisikan oleh kelembapan dan sebagainya, baru nanti akan dilakukan aksi untuk mengurangi hawa yang panas tadi itu, misalkan dengan mengirimkan uap yang lebih dingin, sejuk, dan itu untuk mengurangi panas yang ada di alam tadi. Oke, jadi tugasnya sederhana saja di sini. Yang pertama adalah definisikan kembali dari sistem cerdas dan kendali cerdas. Kemudian yang kedua, buat pertanyaan out of the box gitu ya, mengenai suatu sistem atau kendali cerdas. Jadi istilahnya carilah ide yang menggelitik tentang kendali cerdas ya. Sama seperti pertanyaan dari Mark Zuckerberg tadi itu. Jadi misalkan bagaimana kemudian kita mengembangkan proses kendali cerdas yang ada di situ. Kemudian untuk pertanyaan tambahan adalah sebutkan beberapa contoh kecerdasan yang ada di alam, misalkan seperti bagaimana informasi dari burung terbang tadi. Seluruh tugas silakan dikumpulkan via e-tool ya, paling lambat akhir pekan ini. Bisa difoto atau bisa berupa PDF, soft file, silahkan mana yang lebih mudah. Demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.